nggak pernah bisa dilakukan. Menjelang pelaksanaan tes DNA, situasi justru berubah drastis. Tiba-tiba tersebar kabar mengejutkan, Darto mengalami kecelakaan dan hanyut di sungai. Mobilnya ditemukan di tepi jembatan dalam kondisi rusak parah, sementara tubuhnya dinyatakan hilang. Banyak orang langsung percaya bahwa Darto telah meninggal dunia. Kabar itu mengguncang semua pihak. Hansa terdiam. Di satu sisi, ia belum mendapatkan jawaban tentang jati dirinya. Di sisi lain, ia dihadapkan pada kabar duka yang datang secara tiba-tiba. Tes DNA yang seharusnya menjadi bukti hukum kini terancam batal karena orang yang menjadi kunci pembuktian itu dinyatakan tiada. Namun, tidak semua orang langsung percaya. Fatan merasa ada yang janggal. Waktu kejadian yang terlalu bertepatan dengan rencana tes DNA, kondisi mobil yang seolah ditemukan begitu saja, serta tidak adanya kepastian soal jasad Darto membuat Fatan curiga. Nalurinya mengatakan bahwa ini bukan kecelakaan biasa. Fatan mulai menyelidiki diam-diam. Dari potongan informasi yang ia kumpulkan, satu nama mulai muncul, Monica. Monica yang selama ini diam ternyata memiliki kepentingan besar. Ia tidak ingin tes DNA itu terjadi. Jika terbukti Darto bukan ayah kandung Kansa, maka status pernikahan Kansa dan Emran bisa runtuh sepenuhnya. Itu berarti Kansa benar-benar bebas dan tidak lagi terikat dengan Emran. Dan Monica tidak menginginkan itu. Diduga kuat, kecelakaan itu hanyalah sandiwara. Darto sengaja menghilang untuk menghindari tes DNA dan mempertahankan kebohongan lama. Semua itu dirancang agar Kansa tetap berada dalam status yang menggantung dan tidak memiliki kepastian hukum. Fatan semakin yakin ini adalah siasat busuk. Ia tidak percaya Darto benar-benar meninggal. Ia yakin ada tempat persembunyian yang sudah disiapkan. Fatan pun mulai bergerak, mengumpulkan bukti dan mencari celah untuk membongkar rekayasa tersebut. Sementara itu, Emran berada dalam posisi yang membingungkan. Di satu sisi, kabar hilangnya Darto membuat tes DNA tertunda, yang berarti status pernikahannya belum bisa dipatahkan. Namun di sisi lain, ia melihat sendiri bagaimana Kansa semakin menjauh dan semakin tidak percaya pada lingkaran kebohongan di sekitarnya. Kansa sendiri mulai merasa lelah. Setiap kali ia hampir menemukan kebenaran, selalu ada kejadian yang menghalanginya. Namun kali ini, ia tidak ingin menyerah. Ia sudah terlalu jauh melangkah untuk kembali mundur. Di tengah semua kekacauan itu, Fatan berdiri paling teguh. Ia tahu ini bukan akhir. Ia yakin cepat atau lambat sandiwara itu akan terbongkar. Dan ketika kebenaran benar-benar muncul ke permukaan, bukan hanya status pernikahan Kansa yang akan berubah, tetapi juga wajah asli orang-orang yang selama ini bersembunyi di balik kebohongan.